Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Akhirnya nih Mimin konten lagi. Sebenarnya kendala utama dalam pembuatan konten ini adalah data si Hana sangat kurang dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalau mau yang agak lengkap itu pakai bahasa Belarusia gengs. Kayak anjing ya, mana susah banget. Berarti ya Mimin berhasil mengumpulkan setidaknya sedikit dari yang Mimin sempat baca-baca dalam bahasa Belarus tersebut tentang Hana Devizgiba. Yang mana tentu doi akan menjadi tandem Mbak Mega jikalau Mega benar-benar bisa tampil di Solo besok. Ya udahlah, nggak usah lama-lama. Selamat datang di pembahasan spesial hari ini, di mana kita akan membahas atau mengenal lebih dekat dengan salah satu bintang voli dunia yang kini tengah bersinar di Indonesia, Hana Devizgiba. Seorang atlet berbakat yang kisahnya penuh dengan perjuangan, perkembangan, dan ambisi besar. Jadi mari kita simak bersama-sama perjalanan panjang Hana dari awal karirnya di Belarus hingga kini beraksi di panggung Proliga Indonesia. Mari kita mulai. Hana Devizgiba lahir pada 8 Februari 2000 di Minsk, Belarus, sebuah negara yang memang dikenal dengan tradisi olahraganya yang cukup kuat, khususnya di bidang voli, basket, dan atletik. Hana Devizgiba memiliki tinggi badan sekitar 188 cm, berposisi sebagai outside hitter, dan tentu saja berasal dari Belarusia. Sejak kecil, Hana sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang olahraga. Tidak hanya sekedar hobi ya, olahraga sudah menjadi bagian dari gaya hidup keluarganya. Dukungan keluarganya inilah yang membantu Hana fokus membangun dasar yang kokoh untuk karir olahraganya. Bahkan suaminya Hana ini juga pemain voli bernama Uladislav Devizgiba. Sorry kalau salah penyebutannya. Dan intinya pada usia remaja, Hana ini udah mulai serius menekuni bola voli. Ia bergabung dengan sekolah olahraga khusus yang mengikuti berbagai kompetisi junior nasional. Di usia belasan, ia sudah dikenal sebagai salah satu outside hitter muda berbakat dengan fisik yang sangat mendukung, tinggi badan yang menjulang, kelincahan, dan kekuatan spike. Hingga kemudian karir profesionalnya dimulai dengan bergabung di Mishanka Minsk pada musim 2015-2016 hingga 2018-2019. Di mana Mishanka ini adalah salah satu klub voli papan atas di Belarusia. Bergabung di usia sekitar 16 tahun, Hana langsung tampil di level senior, bersaing dengan pemain-pemain yang jauh lebih berpengalaman. Walaupun saat itu Hana masih belum menjadi pemain inti. Bersaing dengan pemain-pemain yang jauh lebih berpengalaman, Hana ternyata bisa menonjol walaupun masih belum yang terlalu banget. Hingga kemudian bersama Mishanka, Hana tampil di Liga Belarus dan berpartisipasi dalam kompetisi Eropa seperti CEV Champions League dan CEV Cup. Pengalamannya bermain di pentas Eropa di usia muda sangat membentuk karakter kompetitif Hana. Di Mishanka, ia belajar bagaimana menghadapi tekanan besar, bermain di bawah sorotan media, dan menjaga konsistensi performa. Beberapa catatan yang berhasil diraih atau dicapai sama Hana di klub debutnya adalah dia debut di kompetisi Eropa pada usia 17 tahun hingga kemudian membantu Mishanka meraih gelar domestik di Belarusia. Kemudian pada tahun 2020 Hana mengambil langkah besar dalam karirnya. Ia pindah ke Italia, salah satu pusat voli dunia, bergabung dengan Saucella Monza yang kemudian berganti nama menjadi Vero Voli Monza. Bersama Monza, Hana harus beradaptasi dengan liga yang penuh pemain bintang dunia, termasuk dari Amerika Serikat, Brazil, Serbia, dan Italia itu sendiri. Hana belajar banyak tentang teknik voli tingkat tinggi, kecepatan serangan, kompleksitas teknik, dan pressure mental dalam laga-laga penting. Gak lama kemudian Hana memperkuat Il Bisonete Frienze, salah satu klub Serie A lainnya. Di sini perannya semakin penting ya. Dia dipercaya menjadi andalan di posisi outside hitter utama, menjadi pemain inti lah. Hingga dia bertugas tidak hanya menyerang ya, tetapi juga menjadi bagian integral dari receive line dan pertahanan tim. Di sini karir Hana semakin improve karena dia bermain reguler di Serie A, salah satu liga voli terbaik dunia, dan juga berhadapan dengan klub-klub raksasa seperti Imoco Voli, Conegliano, dan Igor Gorgonzola, yang kemudian bisa meningkatkan efektivitas attack dan defense-nya secara signifikan. Karakter bermain dari Hana Devizgiba sendiri itu sebagai outside hitter, doi mengandalkan spike power guys. Spike Hana dikenal sangat tajam, keras, dan sulit diblok. Ia bisa mengeksekusi spike dari berbagai sudut serangan termasuk cross court dan down the line. Gak hanya itu, block ability-nya juga cukup oke dengan tinggi 188 cm dan reach spike lebih dari 310 cm. Hana menjadi sosok yang cukup intimidatif di depan net.
Ia pandai membaca serangan lawan dan melakukan blok efektif. Walaupun di pertandingan terakhir kayaknya Hana sedikit menurun. Di pertahanan selain blocking, receive dan defense-nya juga lumayan bagus. Walaupun sedikit stereotip ya, kalau outside hitter yang tinggi itu akan sulit melakukan defense. Tapi ya Hana ini agak pengecualian karena dia disiplin dalam covering lapangan dan memperkuat passing timnya. Servis Hana juga cukup variatif. Ia bisa melakukan power jump serve maupun float serve tergantung kebutuhan pertandingan. Kalau soal mental jangan ditanya lagi karena dia juga udah pernah main di kompetisi yang cukup kompetitif di Italia, jadi mentalnya luar biasa kuat. Hingga kemudian dia mencoba keberuntungannya dan beradaptasi di Proliga Indonesia. Sempat bergabung dengan BJP Tanda Mata karena menunjukkan penampilan yang luar biasa dan dilirik banyak klub terutama di Indonesia. Yang kemudian di awal tahun 2025 Hana mengambil tantangan baru dalam karirnya bergabung dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di ajang Proliga tentunya, yang merupakan klubnya Mbak Megawati juga. Adaptasinya terbilang cepat dan efektif. Meski perbedaan gaya bermain cukup signifikan ya, voli Indonesia cenderung lebih cepat, lebih lincah dan penuh variasi. Ini agak satir sedikit sebenarnya. Tapi Hana berhasil menyesuaikan diri. Dalam beberapa pertandingan awal, ia langsung mencatatkan diri sebagai top scorer tim. Di Gresik Petrokimia sendiri, Hana bermain sebagai pemain kunci dalam serangan utama, menstabilkan receive dan juga first ball tim, memberikan leadership di lapangan dengan pengalaman internasionalnya yang cukup banyak. Selain performa di lapangan, kepribadian Hana yang ramah dan terbuka membuatnya cepat akrab dengan rekan-rekan setim, pelatih, dan bahkan para fans voli Indonesia. Kehidupannya di luar lapangan cukup bagus di sini. Di luar dunia voli, Hana dikenal sebagai sosok yang sederhana ya. Dia suka mengeksplorasi budaya baru, termasuk mencicipi makanan lokal. Jadi dia senang traveling. Gak hanya itu, dia juga rutin berlatih di gym untuk menjaga kekuatan dan kebugaran tubuh supaya gak down saat liga udah mulai. Hana sendiri cukup aktif ya di Instagram, sering membagikan keseharian saat latihan, bertanding, atau sekedar menikmati suasana baru di Indonesia. Tentu harapan Hana di musim ini adalah membawa Gresik Petrokimia menjuarai Proliga, ya minimal lolos dulu lah dari Final Four, hingga kemudian meningkatkan performa pribadinya untuk mencapai level MVP, mewakili Belarusia di kompetisi besar dunia juga seperti kejuaraan dunia FIVB dan Olimpiade. Untuk Hana sendiri, voli bukan sekedar olahraga, tapi jalan hidup. Dia percaya bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan kecintaannya terhadap permainan, semua mimpi bisa dicapai. Hana Davidsgiba bukan hanya sekedar pemain berbakat. Ia adalah contoh nyata dari kombinasi bakat alami, kerja keras, mental baja, dan cinta terhadap olahraga, terutama voli. Perjalanannya dari Belarus ke Italia hingga kini di Indonesia membuktikan bahwa mimpi besar bisa diraih dengan usaha tanpa henti. Dan tentu saja perjalanan Hana baru saja dimulai. Akan sangat menarik untuk terus mengikuti langkahnya. Apakah ia akan membawa Gresik Petrokimia ke puncak Proliga? Apakah ia akan menjadi salah satu pemain top dunia di masa depan? Satu hal yang pasti, nama Hana Davidsgiba akan terus bersinar terang di dunia voli internasional. Ya udah gengs, mungkin segitu dulu aja dari Mimin. Silahkan yang mau mengoreksi tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vince Station Reborn selanjutnya. See ya di next video. Bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until